Oke, selamat datang di Soil Show. Dan akhirnya kita sekarang berada di studio lagi. Tetap dengan semangat yang sama. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya, setelah Yait- sekian lama. Yaitu adalah Soil Day. Kleng apa? Karena kita selalu melakukan sesuatu dekat-dekat dengan waktu-waktu tertentu. Ya, Jadi di momen-momen. ya, Kita memanfaatkan momen ini. Jadi itu banyak berpengaruh bagi nanti viewer kita ya. Ya, cukup lama juga kita nggak ngumpul bareng dan Ya. sekarang nih kayaknya vibrationnya lagi bagus banget untuk kita mulai sesuatu Betul. dengan cuaca yang agak reggae, jadi kita agak santai-santai. Iya. Di sini kita kedatangan timpal jagonya mas, nenek kan tepuk. Tapi apresiasi yang luar biasa banget Ya, yang saya berikan, mungkin banyak dari yang nonton juga nantinya oke. dengan adanya festival yang luar biasa banget. Ini dari anak Bali lah, ya kan. Iya. Kita sambut bersama-sama Pica Pica Fest. Sebenarnya, Wow. Silakan mic-nya diambil. Apa kabar nih teman-teman saya. sebenarnya saya hostnya nih, saya host kalian semua bisa sebenarnya. Ya. Merangkap. Merangkap. Weh, udah lama nih kayaknya 1 tahun yang lalu kita berada di Pica Fest. kesibukan Iya. dan podcastnya juga tahun lalu juga. Ya, Waktu Pica kemarin 2022. ya 2022 itu masih masa transisi di mana dari yang boleh apa enggak, terus akhirnya jadi, akhirnya membludak dan suatu kebanggaan juga saya melihat eventnya yang luar biasa banget. Dan sekarang ini adalah tahun yang baru nih 2023 nih. Ya. Ini luar biasa banget. Mungkin ini akan dinanti-nanti oleh banyak orang, bener Tentu gak? saja. Terus juga Ya. semua tenan-tenan udah memburu boot kalian. Boot war. Kalau semua lagi tiket war-nya Coldplay, ini boot war nih di Boot Pica. war, ya. Pica Fest nih. Gak cuma boot aja, parkir war juga. Parkir. Wah. Oke, ini kalian pasti oke lah. Sekarang masih masa-masa mau sibuk karena di tanggal berapa Picanya? 27, 28, 29, 30 Juli. 27, 28, 29, 30. 30. Pas di akhir bulan tuh. Habis itu langsung tomplok galungan ya, Uish. tanggal 3 Agustus. Selamat kan, Bo. Langsung tomplok bakejang betul. Baju baru semuanya nanti. Baju baru. Galungan Ya, ya. pastikan. Belanjanya tapi di Pica Fest. Iya. Iya. betul. Dan itu ada beberapa memang akhir bulan itu tanggal 28 udah gajian ya. Jadi pas juga lah ya kan. Biarpun enggak nanti dia pinjaman online dulu itu tanggal 1 udah dibalikin bisa. Bisa. Terus Tapi kita announce acara kan sudah dari sebulan yang lalu. Iya, Jadi sebulan ada yang waktu buat nabung lah. ya, Kalau kita nyebutnya sekarang Pica Mania. Pica Mania. Di nabung, Fet. Maturan ke Pica. Melang ngomong, Fet. Sing netizennya ya menabung malu, marah maturan. Konsep. Ke Pica itu adalah kewajiban. Jangan Nangkil, lupakan. harus nangkil. Harus nangkil kekawitan. kebut ya apa paling gitu. Tapi apa yang berbeda dari tahun lalu nih untuk yang tahun sekarang nih? Iya. Kan Tapi kita kan nggak perlu perkenalan dulu kan. nggak Ini usah lah, orangnya mereka siapa? siapa Ya, sih yang nggak nggak tahu? lah. Go Andik, siapa yang nggak Nggak tahu tahu. Jitolet, siapa yang nggak tahu Tahu Febri, Febri, semua ya. tahu. Jadi kan kita nggak perlu pengenalan lagi. Jadi kita melihat inilah sosok-sosok yang di belakangnya juga gimana Pica Fest itu ada di mungkin kalian udah pada tahu podcast sebelumnya juga bahasin itu. Nah ini sekarang kita lihat now nih di depan ini yang akan datang. Apa sih yang berbeda dari tahun lalu sama tahun sekarang? Betul. Silahkan Pak Ketua. Ini announce ketuanya Ya, Pak dari Ketuanya Pica Fest sekarang nih. ya. Kita lihat dari bajunya sendiri dia agak Paling, yang lain paling taat saya. Paling taat. Gimana gue Andik? Ini gak taat ini. Jadi yang beda, kalau saya mau jelasin dikit, kalau tempat kita tetap di lapangan Niti Mandala Denpasar atau Bajra Sandi ya orang sebut, itu adalah titik sentralnya bisa dibilang Denpasar ya. Setelah itu kalau acara tadi udah disebut juga kan 27 sampai tanggal 30 Juli kita tetap 4 hari. Namun yang berbeda di sini kita memang lebih ke mengevaluasi dari tahun sebelumnya seperti itu. Karena kemarin kan
banyak yang nggak bisa masuk juga kayak gitu kan karena tempatnya dan persiapan kita terbatas. Ya. Jadi yang berbeda untuk tahun ini kalau saya dari segi layout itu kita menggunakan 2 lapangan seperti itu. Jadi lapangan bawah pun juga kita gunakan lapangan sebelah timur jadinya dia. Ya. Itu kita gunakan Bertambah untuk jadinya ya, bertambah. bertambah. Jadi itu untuk area clothingnya di sana. Oke. Pintu masuk itu di apa namanya di depan di lapangan timur. Setelah itu naik ke area yang kita pakai tahun lalu itu pure untuk entertainment dan F&B semua di sana seperti itu. Berarti, Ada yang berbeda berarti ya. berarti bertambah besar gitu ya. Tentu saja. Dan tentu saja nanti setelah event, panitianya pasti kurus-kurus nanti karena ternyata luas sekali itu areanya ya. Kalian Jadi juga. 3,5 hektar sekarang ya? Kurang lebih 3,5 hektar. Ya, Untuk kalian gerung juga. aja 2 kilo sekarang. Woi, serungan aja. 2 kilometer. Tepuk tangan dulu dong. Boot Ya. bertambah berarti ya? Booth bertambah. Boot makanan bertambah, Boot boot clothing bertambah, Iya. adakah boot baru selain kan ada komunitas juga? Kalau untuk Ada bisa dibilang clothingannya sih masih ya tetap ada clothing tetap, habis itu F&B, habis itu ada komunitas, ada beberapa booth sponsor juga. Cuman di sini yang menarik di sini adalah F&B yang sangat luar biasa ya antusiasmenya itu kita tuh cuman buka kurang lebih sekitar 120 sekarang jadinya. Awalnya 100 jadi 120. Itu yang daftar, data yang kita dapat terakhir itu adalah 335. Wow. 335 itu mungkin nggak lebih dari 5 hari itu yang daftar segitu. Gak lebih dari 5 hari yang daftar Iya. dalam Iya. melampaui dalam Sebanyak dalam itu. jangka waktu berapa? 5 hari. 5 hari. Iya. Katanya Kurang kemarin lebih aku 5 dengar hari. baru dibuka terus 2 menit tuh udah masuk 200 gitu langsung. Sampai brand-brand yang nasional juga pada daftar. Udah daftar semua. Brand nasional. Tapi konsep kalian gimana sih untuk mengkurasi itu kah? Atau kalian memang fokusnya let's make money apa yang lihat brandnya bagus dan lain-lain atau lebih ke mana? Ke UMKM kita kah atau apa? Nah karena kita kan memang Pica ini berawal dari UMKM lah, lokal ya. Ya. Jadi kita yang pertama kita pilih adalah memang UMKM lokal. Yes. Kalau yang sudah nasional kayaknya udah punya nama deh. Kayaknya Ya. kita harus ngangkat yang lokal-lokal dulu. Ya, betul. Makanya kita kurasi, maksudnya yang bisa ikut di Pica itu F&B-nya harus punya gerai pertama. Jadi setelah Pica, bisalah, maksudnya dia promo di Pica, berjualannya di gerainya. Kalau aji mumpung lah, Ya, misalnya harus Nggak, dia baru ada event Pica dia baru buat. Ya. Berarti kalian memang melihat dari background dia tempatnya di mana, Ya, dia udah kita berapa. kita Ya. cek ke lapangan tapi sebelumnya kita cek sosial medianya dulu aktif Oke. nggak dia seperti itu. Ya, dilihat dari sana. Terus juga kalian lihat bahwa ini nih bisa nih Iya. dikasih Iya. orang lain untuk merasakan yang sama dan bentuk juga kita ya supporting juga kan UMKM Iya. itu ya. Terutama di nice. menunya yang kita kurasi. Kenapa? Ya benar. Di menunya. Di menunya. Ya, Oke, karena kenapa? kita kan memang membatasi yang namanya minuman minuman Oke. beralkohol di sini gitu Ya. loh. Karena efeknya yang kita pikirin setelah Oke, konsumsi minum dan oke. sekarang kan minuman beralkohol itu kan sesuai aturan yang ada kan 21 plus dia. Oke. Jadi nanti kalau yang datang ke Pica pun juga itu ada stempel khusus di gelang tiket. Itu dia harus menyiapkan ID. ID-nya, entah itu KTP atau apa seperti itu nanti dia dapat stempel 21 plus-nya. Kayak gitu. Oke, baru dia bisa beli. Baru dia boleh beli Boleh. minuman Jadi beralkohol. setiap gerai yang dia menjual alkohol, dia harus ngecek itu. Iya, dikasih lihat ke petugas kita. Habis itu baru dapat cap 21 plusnya dicap. Nanti kalau dia mau belanja itu harus ngeliatin Harus capnya itu baru ditunjukin. dilayani dia seperti itu. Lebih baik. Iya, Maksudnya lebih baik. nice. Karena gini, sebenarnya kayak kemarin nih Kejadian kemarin lah ya. yang saat ini 335. Yang dimana notabene mungkin dia mempelajari Pica pada saat tahun 2022 kok Seperti itu. lebih banyak orang mengkonsumsi minuman beralkohol kan seperti itu kan. Ah. Jadi kayak kemarin tuh ada yang jualan bakso, taunya jualan alkohol juga. Wow. Jualan Iya. jualan Oh ya? boba tapi ada alkoholnya juga kayak gitu. Wis. Ini jualan apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, hal-hal ini yang membuat panitia kita tuh lebih mensortir lagi Iya, gitu iya, loh secara benar. regulasi itu biar kalau emang dia fokus di gerainya cuman jualan itu aja ya berarti menu itu aja yang boleh masuk seperti itu. Ya. Biar Jadi- nanti jualan bakso, jualan alkohol juga kayak gitu atau jualan boba tiba-tiba ada alkoholnya kan belum Tapi pernah kalian kita udah minum tegasin itu dari awal. alkohol ya? isi boba Iya. kan belum pernah sebenarnya. Jadi juga yang daftar F&B yang khusus alkohol itu memang brand-brandnya sudah established. Ya. Ya. Yang sudah kita tahu memang itu adalah brand alkohol gitu loh. Ya, ya. Nggak sekedar
pas pica dia baru bikin produk alkohol cuma sekedar Iya. dikasih stiker sama botol plastik sudah Iya, bisa iya, jualan nggak gitu biar. Tapi itu juga bisa jadi salah satu poin yang bagus gimana sih caranya sekarang kita kayak to be honest, waktu kemarin tuh aku lihat sampahnya luar biasa no. Ya. Maksudnya apalagi plastik kan itu biarpun orang mau oke ini cara gampang kan dan lain-lain. Cuma ya tetap aja gitu loh. Tetap aja memungkul dan banyak gitu loh. Apakah harus ada misalnya no plastic glass or maybe karton Ya, atau gimana? silakan. Ini yang Ini Toilet. pawangnya. Ini pawang. Jadi Pawang dari segara pawang nih. Gimana tuh Ji? Coba disorot dumun Ji. kalau kita ngomongin sampah nih kan dari negara, dari provinsi, dari kabupaten, desa dan lain sebagainya kan memang sudah bisa dibilang kurang untuk pengelolaan sampah ini kan karena manusia tuh sama seperti contohnya seperti ini. Saya sendiri pernah berhutang ini untuk sebuah kamar mandi gitu loh. Tapi saat ini tuh kan orang itu tidak berani berhutang untuk bagaimana sampah itu diolah. Padahal apa bedanya, Ya. sorry nih, kencing, pup sama sampah kan juga hampir sama. gini kan gitu ya. Jadi di sini itu kita cuma bisa memaksimalkan aja dalam artian apa yang sudah tahun lalu itu kita perbuat, itu kita maksimalin lagi, regulasi itu ketatin lagi gitu. Jadi tahun lalu itu tim sampahnya berapa, tahun ini itu ditambah gitu. Ya. Kita juga sudah bilang Tong-tong sampahnya kalau bisa Ya, memang Iya, ditambahin. banyak, ya. Jadi armadanya, jadi kita di sana ada TPA sementara itu tapi berupa mobil ya, begitu penuh berangkat. Habis itu di regulasi itu ada pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah botol, mana yang bakalan dibuang, minyak dan lain sebagainya itu sudah dipilah. Nah di sini saya bekerja sama dengan bank sampah ya oke. dan bekerja sama dengan pemulung juga. Pemulung juga, iya. oke. Jadi gini kan poinnya kan begini sekarang di TPA tuh. Sebenarnya TPA itu bukan semua sampah gitu. Ya. Jadi katanya love organic, tapi kenapa daun juga dibuang ke TPA seperti itu. Ya kan contohnya sepertinya makanya. Jadi sebuah event ini dari skala kecil dulu di event ini biar sampah ini dipilah, jalannya udah benar, botol itu dan plastik-plastik yang bisa diolah itu sudah nggak ke TPA lagi, tapi ke bank sampah yang ada nilai ekonominya, baik itu mau bakalan dilebur nanti atau dijual lagi dalam. Nah ini sampah Diproses dengan benar lah itu. ya, akhirnya nah kan. ini sampah-sampah yang sisanya ini baru kita serahkan sama DLH, Kota Denpasar, provinsi semua kerjasama juga di sana, sama komunitas sampah juga kerjasama, kita melibatkan tim juga, pihak Baja Sandi sudah juga gitu. Jadinya kita untuk urusan sampah dan keamanan ini kita all out. Ya. Tapi kan sekarang kita kembali juga. Balik lagi sebenarnya yang paling Ya, simpel tuh balik adalah lagi ke- kalau misalnya mau menyalahin ya kalau nggak kamu buang sampah sekarang mungkin besok kamu buang sampah tempat lain, orang manusia tiap hari ada sampahnya gitu kan. Sampah. Ya. Jadi kembali lagi ke ini kembali lagi ke orangnya, makanya tujuannya kami itu naikin tiket itu di samping membuat fasilitas itu lebih nyaman, lebih besar dan juga menyaring orang-orang yang bisa dibilang ya bad attitude lah di orang Ya. kita pengen datang ke Senda festival dioren gitu itu loh untuk modelnya. ngibur, tapi dia tuh kesana itu sembarangan, buat rusuh, nggak mau bayar tiket, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kan itu, itu sih harapan saya. Ya dan itu juga sebenarnya ini sesuatu yang kalian buat ini kan yang luar biasa banget untuk kita semua sebenarnya juga kan. Kalian having fun ke sana untuk ngeliatin booth, ngeliatin clothing dengan harga bagus. It's sesuatu yang fun lah disediakan gitu kan. Tapi kita juga nggak boleh lupa biar mereka sudah melakukan semua yang memang harus dilakukan, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Artinya ya kalau start dari kita sendiri, kita mikir, oh di jale tempat sampah nih harus kemo sing ngawak gitu ngutang. Ya, kalau Boleh untuk dituin, Tin, ya. tempat sampah pun kita sudah tambah. Ya. Contohnya dulu masih ada tempat sampah kosong, tapi di sebelah tempat sampah itu sampah gitu. Sampah, ya. Jadi kita gimana ya? Ya, Kita bukannya kadang-kadang di sosmed itu kan berdebat ini salah panitia dan lain sebagainya. Ini tapi kan memang panitia kan memang selalu salah gitu loh. Tapi Tempatnya salah. ya resikonya Kita kita, manusia itu, lah, gitu. pokoknya kita itu manusia. udah enggak kita pikir lagi, tapi bagaimana kembali lagi ke masyarakatnya ini sendiri, ke teman-teman skena nih loh yang datang ke acara ini, skenanya sampai mana sih kamu gitu modelnya. Kan kalau sampai buang sampah aja udah seperti itu gitu loh. Ya, Jadi nggak usah dah kamu nonton No Stress gitu, nggak ada gunanya kamu Nggak tahu ada No Stress gunanya. kan gitu. Ya. Itu sih.
Ya, nice. benar. Ya. Tapi itu juga jadi suatu, maksudnya kaget penjelasan dalam artian, sekarang kan mungkin kalau misalnya aku lihat dari kemarin, to be honest baru ngelihat, wow tiketnya jauh banget naiknya gitu loh. Saya ngomong sih kalau masalah tiket itu saya dari 2 tahun lalu pengen naikin tiket. Tapi kita kembali berpikir bagaimana tiket itu biar orang beli tiket tapi di dalam dia belanja. Karena di sini kita ada tanggung jawab kita sama UMKM. Ya. Itu yang pertama. Terus kalau kita nggak naikin tiket otomatis biaya-biaya dan segala sesuatunya itu juga kan ada perhitungan di sana. Itu jadinya Kalian mau provide lebih besar, berarti iya. kan modalnya lebih besar. Iya, Sesimpel itulah dan harusnya. yang kami tawarkan ini kan masalahnya sekarang apa yang kita tawarkan. Ya. Kalau kita menawarkan hal yang baik, hal yang lengkap, sesuatu yang meriah dan lain sebagainya. Mana ada festival yang di bawah 100.000 dengan isian seperti kita, tempat dan lain sebagainya kan hampir bisa dibilang belum ada di Bali. Yes, Gitu. dan yang buat juga anak Bali, jadi suatu hal yang bisa dibanggain, kita ikut support gitu loh. Ya. Iya. Ya, tapi kalau dibanding sama beberapa festival-festival lain, itu juga yang high price. Benar. Datang juga, ini hampir mirip, lebih besar, Iya. banyak pilihan, terus juga dari band-bandnya juga bertambah berarti ya. Tapi kalau dibilang festival kan rata-rata cuma F&B dan musik, itu pun kadang stage-nya cuma satu, sudah menyebut namanya festival. Kalau kami kan ada clothing, kontennya ada clothing. Kalian memang bergeraknya awalnya dari memang clothing kan. Ada F&B-nya, ada komunitasnya, ada panggungnya pun 3. Jadi kalau kita hitung secara logika memang nggak masuk dengan harga tiket kami sebenarnya ya. Cuma kami ngepres banget biar teman-teman itu belanja di dalam. Yes. Ya hitunglah sekarang tahun ini kami pakai 2 lapangan, itu budgetnya kan sudah pasti hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kontennya bertambah. Terus dengan harga tiket segitu sebenarnya kalau Pica dihitung-hitung nggak masuk. Kita terbantunya dari sponsor jujur. Yes. Makanya kita bisa ada profit karena ada sponsor gitu. Iya. Kalau dihitung tanpa sponsor rugi, pasti minus. Iya. Kalau dibilang. Cuma ngandelin tiketnya minus lah pasti. Kalau kita hitung-hitungan secara band, clothing, habis itu tiket ya nggak bisa gitu juga. Iya. Ini atensi juga nggak main-main gitu. Betul. Masih banyak hal. Iya, lain jadi banyak yang- orang berhubungan sama si A, si B, si C, pihak ini, pihak itu tuh juga ya namanya aja hubungan. Iya. Dan yang untuk tahun ini kan kita sebenarnya lebih meningkatkan ke fasilitas buat para pengunjung itu loh. Iya, Contoh, kenyamanan lah ya. kenyamanan ya, fasilitas dan kenyamanan. Contoh nih tahun lalu komplain terkait toilet. Yes. Ya habis itu ya tahun ini berhubung dengan harga tiket naik ini juga kita harus meningkatkan fasilitas kita juga. Itu salah satunya. Toilet portable ini nggak main-main harganya. Kali sekian itu udah lumayan buat Dan kita yang- lumayan banget kayak gitu loh. Dan yang datang luar biasa kemarin sampai nggak bisa masuk, semua di depan masih nungguin ya nggak kebagian masuk ke dalam. luar biasa Jadi banget. kesimpulannya saya tuh untuk melihat suatu movement atau festival atau apalah tuh, pikir dampaknya aja gitu loh. Jangan kamu nggak perlu peduli kamu panitia itu bagaimana dan lain sebagainya, tetap kasih kritik aja kita Ya. sesampah-sampahnya kalian ngoceh itu pasti kita terima kok. Isek, Ya. aduh. Karena ini Teman adalah sebuah rekan-rekan. risiko gitu. Sebuah resiko. Sebuah Ya kan, risiko, karena suatu saat itu orang yang ngoceh itu dah yang bakalan menjadi regenerasi. Saya pribadi itu enggak mungkin ngurus Pica ini sampai sekian lama, udah enggak mungkin. Saya butuh orang-orang yang jago desain, jago buat gimmick, jago buat konten, dan jago buat isi ini dan lain sebagainya. Ada link sana sini, biar bisa regenerasinya. Nice. Karena goalnya Pica ini adalah menjadi acara nasional yang pakem di Bali. Goalnya itu menjadi acara pakem, suatu saat kita Yang bisa diteruskan untuk generasi berikutnya. Raga sedang santai-santai kan di pasir berdua, ada Pica aja nih. Kan ada sesuatu yang di sini yang getuk-getuk. Jantungnya semakin normal, umurnya semakin panjang. Bisa dibilang itu kunci dari sebuah kegiatan kreatif itu adalah sebenarnya adalah balik lagi adalah regenerasi. Yes. Ya. Ya, agree. kita di sini pun juga ber-14 sudah memikirkan yang namanya regenerasi kita tuh ke depan seperti apa. Makanya kita pun juga belajar dari beberapa kesalahan-kesalahan kita gitu loh. Jadi yang kita mau bentuk di sini tuh adalah sebenarnya sistem pakemnya Pica ini mau kayak gimana nih kayak gitu loh. Standarnya SOP dari masing-masing divisi itu seperti apa. Itu yang saya tekankan buat teman-teman di divisi masing-masing mereka sekarang. Makanya begitu nanti selesai event kita akan evaluasi per divisi itu harus store SOP nanti
maunya saya seperti itu. Setelah itu dia ada inventaris atau seperti apa itu. Jadi itu yang membuat satu kunci pakemnya seperti apa. Nah nanti ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan tuh siapa yang mau lanjutin ini? Nah, itulah yang namanya regenerasi dan itu yang memang menjadi PR buat kita. PR Kalian besar sedang kita, menyiapkan guidebooknya untuk bisa Nah, diteruskan Dan, orang. dan saya yang Generasi ini tuh kan goalnya juga tuh ketika meledak itu biasnya semakin artinya jangkauannya semakin banyak lagi. Yang sudah mulai kerjasama dengan desa, bagaimana kerjasama dengan pemerintah, feedbacknya bagaimana, mencari sponsor dan lain sebagainya. Itu apa yang kita tawarkan itu bagaimana. Ini yang biar teman-teman juga melihat Pica Fest ini, dia juga melihat peluang gitu. Walaupun dia tidak ada di dalam Pica Fest itu setidaknya mungkin parkir dapat. Habis itu mungkin Banjar sekitar atau desa sekitar menyediakan tempat penitipan helm. Kita nih open untuk hal-hal yang seperti itu. Kita nih menunggu kalian ini untuk datang. Ayo beli, saya punya program seperti ini, mau kerjasama dengan Pica. Kita menunggu. Kalau kita mencari, contohnya pemerintah dia bingung kan nyari ke bawah. Sedangkan di bawah ini terpusat. Sama juga seperti kita ada terbatas link, terbatas waktu, pergaulan dan lain sebagainya. Nyen aja kene nah, nyen bisa ngai kene nah, nyen bisa LED, nyen bisa kene dan lain sebagainya. Kita nih welcome kok, ayo dong datang ke kita gitu. Modelnya biar ini nih terus Pica Fest ini terus hidup dan beregenerasi. Wih, nice banget. Suatu saat batinnya juang, tanggung jawabnya juang. Biar kalian tahu gimana di posisi saya sekarang bersama teman-teman ini ya kalian harus masuk sini dan perlihatkan skillmu gitu loh. Modelnya apa yang kalian tawarkan. Nah, ayo juang pebatin, tanggung jawab juang. Yang body pasti sih. Udah bati kan dulu. Oke, lanjut ini dengan konsep acara yang tahun ini kan kita lihat sepertinya semakin colorful ya. Dan nah, kita bicara konsep ini nih juga pemilihan maskot itu kenapa gajah? Kenapa dari tahun lalu apa aja? Binatang. Tahun lalu Phoenix kan ya? Phoenix. Oh, dari Phoenix ke gajah nih konsepnya gimana? Kalau Phoenix itu tahun lalu kita Phoenix itu kan melewati pandemi. Jadi Phoenix itu punya arti dia bangkit dari kematian, bangkit dari kegelapan. Gitu. Karena kan dunia industri seperti clothing itu kan gelap saat itu. Banyak teman-teman yang off, banyak teman-teman harus dia belajar menjadi online seperti itu. Toko-toko banyak tutup lah saat itu. Lalu untuk tahun ini kita pakai temanya gajah. Jadi gajah itu bukan karena dilihat badannya besar, atau mengartikan bahwa kita ini besar itu tidak. Jadi kalau gajah menurut kami di sini adalah kalau gajah ini di era ya legendaris zaman dulu itu peperangan garda depan itu pasti binatangnya gajah. Jadi jenderal-jenderalnya itu atau panglima itu pakai gajah. Nah, jadi kita di sini berharap kita ini adalah bisa dibilang garda depannya atau penggeraknya untuk peperangan untuk UMKM di sini gitu. Merangkul UMKM di sini seperti bergeraknya with kindness kan gitu. Kan gajah tuh kindness ya, tapi ya bergerak dengan benar lah dalam artian modelnya contoh sekarang kalau sudah ada minuman arak dilegalkan, dia punya bar, artinya pergerakan dengan benar gitu. Biar Bali itu menjadi dirinya sendiri, baik itu brand, karakternya, produk-produk yang tapi belajar untuk profesional, tahu jalur yang benar. Contohnya tahun lalu itu saya bilang ke teman-teman brand, kalau kamu serius menjadi sebuah brand, ayo daftarkan brandmu karena dibantu oleh pemerintah untuk akses dan lain sebagainya. Sudah mulai terjadi. Artinya kita bayar pajak, ayo kita bayar pajak. Laporkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Kita nggak bakalan bisa besar kalau kita menghindari pajak, mau sampai kucing-kucingan sampai kapan kan nggak bisa gitu. Dalam artian, yuk kita sama teman-teman yang di UMKM nih menjadi UMKM yang berkembang gitu loh. Suatu saat kalau kamu sudah tidak UMKM lagi ya kamu harus support UMKM yang lain. Seperti itu sih. Support to support lah ya. Kalau support to support itu pasti ada juga. Business to business juga ada. Apa yang kita tawarin, apa yang kita dapat. Nah. Everybody happy pokoknya intinya kan gitu. Pokoknya lega. Ya aku juga mulai lihat ya kayak salah satu minuman ini Holy Trita ini kan. Ini legal ya? Ilegal. Legal ya? Ada ininya dong. Oh iya.
harus paling lantang orta. Nenek amal orta. Pokoknya buat teman-teman, kalau teman-teman gabut langsung ke rumahnya Andi, banyak. Makanya main jelempong. Gak, maksudnya ya pergerakan anak Bali yang oke, if you wanna nyuguhin sesuatu yang right, do it right kan gitu. Datanglah. Tapi banyak pilihan. Memang kita tahu perjalanan misalnya nggak gampang kok nih minumannya untuk bisa, artinya ada jalur-jalur yang harus dilewati. Kalau saya melihat tuh kenapa saya senang dan artinya merasa bangga, bersyukur menjadi orang Bali itu, kita nggak harus ke Jakarta dulu kok untuk go internasional. Iya, benar. Gitu loh. Jadi bagi saya tuh, saya sih nggak begitu pengaruh sama Jakarta. Gitu modalnya biar kita menjadi dirinya kita sendiri, dan ini yang dihargai sama orang. Iya, betul. Gitu loh, artinya kita sebagai brand tuh ayo dong, buktinya brand minuman sudah sampai diposting-posting di Australia, mungkin ada link dan lain sebagainya, dari baju dan lain sebagainya. Kita nggak perlu Jakarta atau kota lain untuk go internasional. Yes. Artis internasional ke main beli baju ke pekan. Kan kelenang beli baju barong. Dramernya Slipknot tuh kan beli tapal juga di Sukawati. Kita nggak perlu ke Jakarta dulu ikut pameran yang katanya begini begitu. Arah. Ya mungkin ini juga bisa jadi semangat untuk salah satunya Pica Fest itu kan menyemangati orang lain untuk bikin brand atau apapun itu, misalnya ya clothing lah paling dekat misalnya, untuk aku bisa di sana, aku mau legat. Intinya kan konsistensi, setiap kita creating something nggak cuma ada strategi atau lain-lain kita, tapi kan konsistensi penting juga kan. Betul. Dan tahu akhirnya dari konsistensi itu tahu, mana yang bener nih, ini jalurnya, ini. Jadi into that, jadi semua orang berpikir bahwa oke, setiap aku mau buat bisnis atau apa, aku tahu kok harus ngapain. Ini loh, udah ada contohnya timpal ya dengan sharing lah atau apa, di sini kita share, semua juga terinspire. Ya, selain itu juga jangankan hanya brand yang create dan bisa mendunia mungkin dari Bali, itu juga ada band, Jar. Jangan salah, Jar. Band juga diperlukan karena kan ini terkaitannya festival ini kan selain belanja dapat hiburan. Hiburannya kan, dari ya salah satu yang karena ada ini mau main, dia mau datang ke sana sekalian untuk makan, dia nonton. Nah itu pun juga sebenarnya menurut saya perlu regenerasi itu brand. Dan itu juga hampir sama lah dengan apa yang kita lakukan juga kan. Cuma di sini kita lihat bandnya juga pasti bertambah dengan yang lain-lain. Dan nah ini kemarin aku dengar ada audisi band. Wah, kenapa ngelakuin audisi band? Artinya ini silakan, ini audisi ini bandnya. Ini artis Korea nih. Band-bandan nih. Band-bandan. Jadi kalau masalah audisi band udah dari Pica keberapa ya? Udah selalu ya ada audisi bandnya. Dari Pica kedua aja. Oh, Oke. Pica kedua ya? Ya udah Pica kedua. Tapi yang seriusnya mungkin dari tiga Pica terakhir itu serius untuk mengaudisi. Gimana qualified-nya untuk kalian? Maksudnya harus kurasi kalian lah untuk jadi awalnya itu kita juga kalau ngomongin skena di Bali kan terlalu luas ya. Kita nggak tahu band-band baru yang berkualitas yang seperti apa yang harus kita pilih. Makanya kita bikin audisi itu kita ada pendaftaran. Pendaftaran itu juga surprise, saya targetnya 10 hari nyari 40 band, ternyata 4 hari udah kuotanya udah penuh 40 band. Terus ternyata juga di sana kebetulan Putra jadi jurinya juga kaget, ternyata kualitas band-band yang audisi itu gila-gila aja ya. Iya itu sangat, waktu itu saya pengalaman jadi juri kan. Saya kebetulan yang ngurus audisinya tapi Putra jadi juri. Oh juga kamu jurinya. Sampai ada band dari Singapura ikut audisi. Wow. Serius ini, dia datang kemarin malam, audisinya hari ini sore, besok subuh dia udah balik ke Singapura. Wow. Tapi lulus enggak? Tapi ternyata tidak. Sorry malu. Karena gimana? Mungkin apa, bus pang? Nggak tahu jurinya. Enggak, kalau kita lihat sih kualitasnya ya masih standar-standar aja dibandingin sama band-band. Tapi kemauannya tinggi banget loh. Tapi ya effortnya itu yang harus diapresiasi banget dari Singapura datang ke sini. Wow. Cuman ya mohon maaf ternyata di Bali dengan kualitas yang lebih bagus itu ada ternyata. Iya. Dan akhirnya tersaring lah 6 band yang lolos itu yang benar-benar bagus sih ya. Iya, 6 band. Ada band yang poin paling gede itu namanya Stone Cold Killers. Waduh. Itu dari vokalisnya jebolan The Voice. What? Drummernya adalah pengiringnya Stevie Wonder. Stevie Wonder, Britney Spears. Masa uling Bali? Bully drummernya bully. Dan ikut audisi dan saya bengong, bangsat. Gila itu.
Oke. Maksudnya ya akhirnya kita tahu ada band seperti itu gitu loh. Jadi kan ada panduan nih, oh ternyata band-band yang kita nggak masuk di radarnya kami ini ada ternyata yang bagus-bagus gitu. Dan syukurnya mereka mau support dan ikut. Dan ikut audisi. Jadi kita sudah memberikan ruang nih, ayo datang dong gitu. Kalau kita mencari, kita ada keterbatasan. Gitu. Jadi buat kalian yang ngeband sekarang baru masih mau ngeband ya pastikan aja bandnya bagus. Nanti pasti dicari sama Pica. Tapi intinya niat dulu ya. Kalau untuk main di Pica kan ya ada pendaftaran, audisi. Ya, itu alurnya. Alurnya. Itu yang harus mungkin di situ juga startnya untuk kita regenerasi juga ya. Jadi kan nanti misalnya dia perform di Pica, misalnya setelah lolos perform di Pica, orang pergerakannya bagus, karyanya bagus kan kita pasti undang lagi tahun depan. Iya. Dan orang banyak yang tahu juga gitu kan. Terus buat semangat untuk yang lain-lain untuk berusaha lebih bagus lagi. Ya, selain di Pica juga pasti sendiri juga bisa. Sebagai contoh nih, banyak sih band-band, salah satu contohnya tuh White Swan. White Swan kan sekarang ya termasuk salah satu band yang besar sekarang dari Bali kan. Cuman itu juga jebolan Pica itu. Awalnya audisi 2017. Juga. Ya audisi aja. Iya audisi 2017 kalau nggak salah. 2017-18. 2017. Oke, sebentar ya. Nah itu yang membuat kalian yang masih berpikir kalau ngeband itu nggak keren, waduh kalian salah. Kalau gitu aja. Ya selama ada karya, pergerakannya ada kan pasti kita. Pasti diundang kembali. Pada akhirnya dari band-band yang sebelumnya audisi, dari situ yang didapatkan akhirnya diundang kembali sebagai guest star di Pica. Wih. Dan untuk Pica tahun ini kami kebetulan karena memang yang dibilang budget produksinya naik dan harga tiketnya menjadi mahal karena salah satunya adalah mengundang band luar Balinya lebih banyak. Tahun ini 18. Tahun lalu siapa aja tuh? Tahun lalu cuma 12. 12 ya benar. Siapa aja itu? Aduh banyak. Coba nanti lihat aja. Lihat di Instagramnya Pica_Fest. Siapa sih yang paling maksudnya bakal nanti? NDX lah. Ya sekalian dipromot sekarang siapa aja sih yang kalau kami intinya tahun ini apa yang di request sama Pica Mania itu yang kita undang. Betul. Yang paling banyak di request sama Pica Mania apa? Vera, India. Nah kalau Pica itu kan tradisinya adalah kita tidak mengundang band yang sudah perform tahun lalu. Cuma tahun ini ada band yang perform tahun lalu kami undang lagi karena requestnya terlalu banyak. Nah itu namanya For Revenge. Itu tahun lalu sudah main, tahun ini main lagi karena memang requestnya banyak. Oke. Jadi balik-balik ke Pica Mania nih mau ngatur gestarnya. Gitu. Gestarnya siapa kalian mau, itu yang kita undang, sesimpel itu sekarang. Kalian yang ngatur, kita yang bayar. Kalian yang ngatur, kita yang sponsor. Kita yang pusing ya. Dan kalian cukup dengan membeli tiket aja, nanti Pak Andi yang ngatur. Tapi sebenarnya kalau jangan lupa beli tiket online ya. Sebenarnya kalau hitung nih kita pre-sale pertama itu tiketnya 200.000 untuk 4 hari. Kan cuma 50.000. Cuma 50.000. Memang tapi terbatas. Akhirnya naik jadi 230 untuk 4 hari. Masih oke. Per hari pun cuma 60.000. Sekarang udah tutup ya berarti ya? Yang sekarang pre-sale keberapa? Pre-sale day 1, 1 hari pertama, hari ketiga, hari keempat masih ada. Hari kedua sudah habis. Itu yang hari kedua yang perform Hindia, Fish for Revenge itu yang itu yang dicari sold out ya. Itu sudah sampai mencetak berapa kemarin tuh angkanya? Itu hari kedua kan ya? Hari kedua 5.000 lebih. Kalau nggak salah sekitar udah 5.000 sekian ya, 5.000 sekian. Hari kedua sudah laku 5.000-an lebih. Tiketnya. Dan sudah kapasitas di sana berapa sekarang jadinya? Kalau kita per hari target sebenarnya 25.000 pengunjung. Wow. Karena target kita 4 hari itu 100.000. Yang data yang sudah kita sentuh kemarin itu tahun 2022 itu sekitar 82.000 pengunjung selama 4 hari. Ya. Almost 100 ya. Iya. Bicara ke stadion no. Karena gaungnya nggak cuman Bali aja. Bali sudah pasti. Bali sudah pasti. Orang Lombok. Surabaya. NUSC datang. Bahkan yang dari Banyuwangi. Bahkan di sosmed ada yang bilang mahalan tiket pesawat daripada tiket acaranya ya. Iya benar. Nah ini kemarin itu ada nggak tahu apa yang posting tuh orang-orang di Jakarta bahwa acara ini murah sekali tapi
isiannya banyak. banyak sekali. Kan Pica dari tahun lalu sudah kerjasama sama Media Jakarta. Kita kan posting di sana. Ya. Oh yang komen, anjir masih ada event tiket harga 35.000. Banyak yang, coba di Jakarta nih pasti rame. Ya. Pengen datang tapi harga tiket lebih mahal daripada Harga tiket tiket pesawat lebih mahal pesawat. daripada tiket eventnya. Kalau ibarat nasi campur nih kita warung sederhana. Ya. Lauknya banyak dia. Oke, kita Tapi coba. bedanya sekarang saat tiket itu dulu kan bisa masuk dulu ntar keluar dicap kan. Kalau sekarang itu udah keluar nggak bisa masuk lagi kecuali beli tiket lagi. Oh Ya, gitu. Ini caranya kita salah satunya untuk nyaring juga. Untuk nyaring dan untuk mengamankan. Berarti Dan kalau udah kami keluar berharap nggak bisa itu- masuk lagi nih? Iya nggak bisa. Harus dalam aja berarti. Dalam ya. aja makanya acara kami itu berharap tuh dari siang itu udah rame. Kan biar UMKM Biar langsung. yang biasa yang beli nasi 1 kali bisa jadi 2 2 kali. kali, Kan. betul. Harapannya sih gitu. Kalau fokusnya kita sebenarnya dengan yang seperti dibilang Tolet tadi itu, kita pingin putaran ekonomi di dalam tuh biar lebih meningkat lagi. Seperti itu. Jadi Iya, mereka loyal sampai ke tenan ke Dan memberi- booth clothing dan itu kru-krunya saya minta buat briefing kemarin tuh biar belanjanya di dalam juga. Oke. Itu cara kita menghargai UMKM seperti itu. Buat apa belanja di luar? Di dalam kita udah buatin semuanya. Dan memberi gitu loh. kesempatan untuk yang lain bisa masuk juga kan. Maksudnya kalau misalnya dia keluar ya ada space lagi buat masuk. Iya, Jadi jadi kan dia nggak nggak akan keluar kontrol masuk. lagi, nggak Ya. nggak numplek gitu kan. Kayak kemarin kan dari antrian depannya saya lihat dari atas udah hari terakhir tuh ya. Iya. Biarpun Ya nanti udah- yang terobos-terobos ya berhadapannya sama ini nih. Ya, Ini pawang dari segala pawang saya udah gajah bilang yang kan. paling di depan nih. Kalau sudah sampai buka baju tuh bayar nih. Tapi pengamanan tahun ini luar biasa Luar menurut biasa. saya ya. Ya. Karena Tolet sudah memikirkan sampai masang CCTV. Oke. Di beberapa area yang menurut kami riskan. Oh, hati-hati Jadi tuh. kita ini kan kok bisa dibilang sudah acara dan komunitas besar. Kita harus menempel dengan pemerintah, aturan negara dan lain sebagainya. Di sini saya sama tim ketemu Kapolda meminta keamanan dan lain sebagainya Karena biar tidak jadi kita meminta keamanan pas kita tidak aman justru kita disalahkan oleh Ya. pihak keamanan. Nah, Biar nggak betul. terjadi seperti itu makanya kita koordinasi ini baik-baik berapa anggota yang dibutuhkan dan lain sebagainya gitu. Memang agak risih sih sebuah festival itu ada aparatnya karena ini ada hiburan gitu. Tapi kita kan ada kapasitas terus keamanan siapa yang tanggung jawab. Dan lain sebagainya di sini kita ada CCTV. Ketika kayak tahun lalu salah satu ini aparat ada marah-marah pengen membubarkan acara, kita kalau mau ngajak masuk ke dalam ngelihat masih ada space kan kurang percaya. Jadi saya masukkan ke ruang CCTV sekarang. Kita untuk ngelihat. evaluasi dari sebelum-sebelumnya. Oh, Jadi- di sini masih ada space. Oh, harapan saya ketika space itu sudah penuh di depan itu tutup gitu. Karena kita juga memaksimalkan sehari itu 25.000 tiket saja. Walaupun tempat itu bisa lebih dari 25.000 orang. Wow. Iya. Ya, benar. Kita harus cut di sana dalam artian kita cari aman, benar-benar aman gitu loh. Dan nyaman. Resiko Iya, dan tanggung nyaman. jawab kita tinggi di situ. Tinggi sekali. Ya, betul banget. Tapi Nah, ini kalau di negara aduh Prabowo-nya lah saya. bagian di muka ke bonek gini nih. Berurusan sama calo, berurusan sama ya. Nah itu juga untuk lebih diperhatikan itu jika kalian tidak mau berurusan dengan calo silahkan beli tiketnya secara online. Online. Karena pelajaran dari tahun lalu tiket yang harganya 35.000 laku 900.000. Laku 700.000. Wow, Laku itu calo. 500.000. Calo Dari yang Di di calo. calo. Bukannya maksudnya ya memang ini rezeki calo gitu loh. Ya. Karena dia beli ke gimana kita ngomong calo. Karena dia itu Nggak beli tahu. ke kita harga normal. Iya. Ya. Tapi kamu ada batasin nggak beli satu tiket, habis satu itu dia orang jual harus lagi beli kita nggak berapa? tahu gitu loh. Makanya saya belanjalah online, bukannya tidak support calo, tidak. Ya. Kita pun juga calo di sini, tapi by fan. Gitu. Ya kan? Cuma beda aja, nggak gitu maksudnya. Artinya biar nggak sampai barang yang 35 dijual 900 keterlaluan juga. Ya, 40.000 lah, Mak Bati 5.000 boleh ya? Ya 100.000 maksimal. Masalahnya Masih Iya. berapa? Karena kita kan yang jual tiket juga nggak bisa ngapalin muka calo satu-satu ya. Iya. Itu yang puluhan ribu yang beli kan nggak. Iya. Dia mau beli 5, mau beli 10 pasti kita layanin. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu calo apa enggak. Ya. Benar. Karena banyak protes calo, fest, apalah.
Kita nggak tahu. Karena tanpa begini, nama calon. ketika ada orang beli tiket 5, itu kita tidak ada diskon dan lain sebagainya. Memang dia beli tiket harga normal. Ketika dia jual lagi di luar dengan apapun alasannya mereka tuh sudah tidak tanggung jawab kami lagi. Iya. Jadi kita memang nggak bisa membatasi ini, cuma bisa pemberitahuan aja. Yuk beli tiket lewat online yuk. Kalian masuk lebih gampang, tinggal scan dan lain sebagainya. Kita tahun ini tuh lebih profesional lagi lah. Wih, nice. Dari segi divisi semua dan bagian-bagiannya. Nah, minta doanya juga gitu loh. Kita nggak mentang-mentang di sini. Betul, Kita betul, juga kalau sampai berdoa artinya sudah ada kekhawatiran ini. Ya kan? Benar sih. Artinya kita minta doa biar semuanya lancar. Sami boleh. Sampai boleh. Sami bagio. Tapi gini lah tuh ya, yang toilet usahakan maksimalnya adalah pengamanan di sekitaran area venue ya. Kalau ngomongin di luar itu kayak parkiran, kan tahun lalu banyak yang kehilangan helm. Itu bukan kalau dibilang bukan tanggung jawab kami, bukan. Tapi tahun ini kami upayakan karena ada penitipan helm satu. Ya, kalau nggak mau helmnya hilang, helmnya mahal misalnya, silakan dititipkan. Tapi ada biaya. Kalau nggak mau bayar, mungkin helmnya taruh di bawah jok. helm mau. Atau dikunci atau paling jelek pakai helm paling murah lah. Kalau biar kalau betul. Janganlah bawa yang mahal-mahal. Tapi yang paling gampang adalah naik ojek online. Kepincah beres dah. Beres. Nggak resiko motornya kegeser lah. Membantu hilang. mereka juga kan. Simpel itu aja. Yang lucu juga Pica momen yang tahun lalu itu kan ada yang mengaku kehilangan motor. Beli motor yang hilang beli. Ternyata motornya ulang di Nio parkir di awal. Ternyata bisa pindah jauh ke utara. Nah itu. Seperti itu. Oh motornya ketemu kita yang ketar-ketar kan gitu. Tapi kehilangan di luar area venue kan bukan tanggung jawab kami Ya, sebenarnya. Ya. Cuma ya kami concern aja sama penitipan helm itu udah menjadi sorotan kami. Itu kita fasilitasin. Yang kedua ada penitipan barang juga sekarang. Tahun ini ada gitu. Jadi teman-teman yang habis belanja, dia pengen makan dengan nyaman, nonton konser dengan nyaman, tanpa bawa tentengan belanjaannya, dia bisa titip dulu. Seperti itu untuk tahun ini. Terus hal-hal yang lain udah pasti. Ya poinnya seperti ini, mentang-mentang kalian beli tiket 75.000, kalian jangan seenaknya pikirkan segala sesuatunya itu gitu loh. Semua Artinya start dari diri sendiri kan gitu ya. Sama siapa, keamanan Keamanannya. bagaimana dan lain sebagainya. Kuda mau bekal, kuda mau belanja. Pikir berdiri terus, sing yo nyaman dia mikir. Kak saya mau ke Pica punya uang 500.000 apa kan beli yuk. Nenek masak Masa banget list sesuatu itu. Ada tahun lalu. Beli saya dari Batu Riti jam 7 berangkat. Kalau sampai sana masih ada tiket nak ikan awak. Adi cang aku. Ya. Tapi sama juga sama cerita kehilangan helm itu kan lucu. Saya tuh sempat tuh di luar yang beli panitia. Helm yang hilang, helm apa? Helm slim. Jelas hilang. Awak-awak gimana. Karena banyak yang naruh helmnya di spion loh, tak lihat. Iya benar. Hari-hari biasa tuh banyak sekali yang naruh helm di spion. Kan jelas tinggal ngambil ya apa. Terutama saya di bagian keamanan nih banyak hal-hal lucu yang kita lihat gitu. Karena kita pura-pura tegas tapi dalam hati itu lucu gitu. Ketika ada pasangan yang marahan sama pacarnya. Teriak-teriak cewek ngomong, katanya mantanmu gak kesini, kok kamu ajak aku kesini. Kan Raga sebagai keamanan klaim udah dia ngomong nenek-nenek. Kene masih makan urus Ya itulah artinya plus minusnya gitu loh kita sama-sama nih Kontrol, mudah-mudahan. Sama satu lagi nanti di Pica itu kalau kalian datang kalian akan menemukan crowd control. Nah itu adalah jajaran orang-orang yang memberikan informasi. Sebaiknya kalian lewat jangan mana bingung gitu. nanti. Biar gak bingung. Ya nanti crowd control bisa mengarahkan kalian misalnya numplak beli tiket di sini. Oh bisa yang sebelah sini kak gitu. Pokoknya bisa ditanya langsung sama yang berpakaian crowd control. Ya. Mudah-mudahan lancar. Ya, mudah-mudahan kita juga menantikan banget terus. Wah, ini ada pertanyaan nih. Tadi sebelumnya kan kita di Instagram sempat nge-share apa yang kalian tanyakan tentang Pica Fest. Sambil yang bertanya kita minum dulu respon-responnya. Ya silahkan dibuka-buka dulu gelasnya ya. Hari ini kita juga disupport sama Scream Burger. Bersama. Ya, ini juga mencoba masuk Pica tapi nggak sempat katanya dia. Oke kita ulang tahun depan. Ya.
Screen, Kurang jaringan orang dalamnya berarti. screen burger ya. Ada di Canggu Bali, Raya Canggu ya, nomor 18. Cenggu Burger. Ini anak-anak Bali juga nih, Bali juga nih. Dan juga minumannya disupport oleh peminum naik kelas ya. Apa itu Pak Andi? Holy Coba, Pak. Tirta. Peminum, peminum legal. Gimana kan? Peminum legal, peminum naik kelas. Legal kan. Bukan di Pica nih Kak. Kak. Bukan bisa dijelaskan Pica dulu. tahun ini ikut. Oh, Holy Tirta juga ada di VVIP nih Pica. bos, VVIP nih bos. Oh, asik. Coba dijelaskan dulu. Berarti pengaruh orang dalam juga. Emang produknya emang oke Ya, nih. emang Ya memang bukan saya karena tahu. saya ambasador tapi serius ini produknya oke nih. Coba dibuka dulu nih, ini segelannya ini ya. Ini mahal segelan. So, itu gara-gara segelan itu jadi mahal kan sebenarnya. Dan taat pajak soalnya Pak Andi ya. Ya taat pajak. Mantap. Yuk dicoba dulu. Ya udah sering Bagi coba. teman-teman nanti yang gabut-gabut di rumah, datang aja ke rumahnya Pak Andi. Permisi Pak Andinya ada, saya mau minta Holy Tidak Tirta. minta napi nih, tan isang tiang ortol. Datanglah ke Raga, rumah aspirasi Go Andi. Di Puputan pokoknya, di belakang Cahaya Dewi Salon. Jadi promosi ini. Ayo cheers dulu dong, cheers dulu sebelum kita menjawab pertanyaan. Rayu. Gelasnya kayak minum susu ini. Yang lucu loh Ibu. Ayo lanjut ke pertanyaan nih. Pertanyaannya dari ini nih. Oke, dari Oka_Kusuma. Nggak bikin Pica Roadshow ke seluruh kabupaten di Bali, Min. Ya, Bikin nyak cingurus. Nyak cingurus. Bikin. Ben puan ngae. Oh, kamu kamera. Mai Pak Ibonya ngurus, mai. Ben puan. Ben puan ngae urus job dah. Pesado tinggal melanjang kan. Pas banget, timpang. Pas banget. Nah, siapa tahu dia bertanya begini ternyata dia IO ya. Iya, IO minggu di Singaraja, Kelungkung atau di mana kan bisa aja. EO itu ada kami- singkatan aja. kami- EO itu ada singkatan aja. Apa itu? EO ikut orang. Menggaya. Serius. Kalau misalnya ditanya roadshow pengen, cuma kami Pengen. keterbatasan tenaga. Kami cuma kita ber-13 ya. 14. ber-14. Nggak mungkin lah untuk ngurusin event ini aja sibuknya 4 bulan ya. Iya, Kalau benar. roadshow kayaknya kalau ada yang tertarik untuk bikin roadshow tahun depan ya. Teman-teman ada mungkin Tahun ya depan. mau launching band apa beli, saya mau launching band, bisa nggak Pica support sekalian buat Pica Roadshow gitu misal untuk tahun depan. Ya. Tahun ini udah Pasti- mepet lah ya. Ya, pasti kita welcome. Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Krishna Joya. Apa benar awal kemunculan Pica itu untuk tandingan Kuta Clothing Festival pada zaman itu? Oh Wah, tidak, salah besar. tentu saja tidak, bro. Kota Nah, Beach itu Festival menghindari teman. kata bersaing, Ya. serang, itu menghindari kita Ya. kerjasama sebanyak-banyak. Wih. Aduh. Kalau ngomongin Kuta Beach Festival, semua brand Semua yang di brand Pica yang buka ikut. juga di Kuta Beach Festival. Kita lebih merangkul dan berkolaborasi. Betul. Kalau Pica awalnya itu adalah terbentuk karena ada event clothing luar Bali Ya. yang pengen bikin di Bali, ngajak brand Bali. Ya. Cuma akhirnya kami berkumpul 40-an brand itu berpikir kenapa kita harus ikut event orang, bikin Ya. aja event sendiri. Ya. Makanya terjadinya Pica. Ya, ya. Kita gak saingan sama event di Bali ya, malah saling Support kolaborasi. lah, Ya. pokoknya pada di Bali menyama kita support. Itu panitianya KBF juga open booth Iya, kami, open booth di juga. Pica Fest. Kayak Cibola itu Cibola. kan masih ikut. Tidak ada bersaing di Bali. Iya, salah ya. Oke, ini Pertanyaan banyak banget nih selanjutnya. pertanyaannya masuk nih, no. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Yang bagus-bagus aja. Ya. Bagus. Nah, Tony_Kocong, apa tujuan saudara membuat acara Pica? Saudara, apa tujuan saudara membuat udulan Pica? Dan keuntungannya dibawa kemana? Nah. Tujuan saya membuat Pica Fest ini support. Kalau ada bisnisnya di sini, ya saya tanggung sendiri. Karena tanggung jawab kita tanggung sendiri Resiko juga ditanggung sendiri ya. Resiko juga jangan lupa. Yang perlu dipertanyakan tuh ketika kamu datang ke Pica, kamu senang apa tidak? Nah, itu. Value-nya di situ. Kalau ya? kamu mau buat acara seperti Pica dan lain sebagainya, ingin mendapatkan keuntungan seperti apa yang kita silakan buat. Iya, betul. Fair-fair aja kok kita. Iya. Jadi intinya kenapa kita bikin Pica, satu ingin memajukan UMKM lokal Bali. Ya, Kalau masalah profitnya adalah kami siapkan untuk tahun depan. Untuk Selalu bakat karena jadi ya annual. eventnya semakin
semakin bertambah tahun, eventnya semakin besar, produksian semakin banyak. Sedangkan sponsor, jujur untuk sponsor di Bali itu masih dipandang second option untuk brand-brand, ya kan pusatnya di Jakarta lah ya. Iya. Event di Bali itu kalau kita nge-play sponsorship masih dipandang ini event apa sih? Ya. Kalau di Jakarta mungkin bakal lebih gampang ya, banyak banget event di Jakarta yang sponsornya gila-gilaan. Ya. Di Bali masih terbatas banget, kami anggaplah tahun ini sponsornya masih sama seperti tahun lalu nominalnya, tapi cost produksinya nambah 30% ya. Jadi resikonya semakin besar, jangan ngomongin profitnya kita aja. Borin pacara tuni, mai milu, juang jabatan. Tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya juang maksudnya. Tahun lalu ada lucu, saya pengen ngitung nih jumlah pengunjung Pica 80.000 kali 8.000 pengunjung kali 35.000. Mbak, Tut, hitung enggak netizen. Nggak tahu kos Cara produksinya. kalkulator hidupnya lihat hitungan. Ini pertanyaan spesial untuk Jik Tolet dari senandung.co. Jadi ada dangdutan nggak? Jelas. Jujur ya, kalau dangdut ini memang benar-benar sakral. Ya. Karena dari tahun lalu. Dari 2019 tahun sih. ini ada dangdut, ada pas gagal, pas ada hujan dan lain sebagainya. Tahun ini tak 4 pok NDX nih. NDX AK, pasukan Sebelum anti prey. NDX terkenal seperti sekarang ini, saya sudah kecenderungan MDX. Iya. Mungkin yang follower yang lama udah tahu. Jadi di sini saya berproses sama dia juga sampai dia bisa kita datangin. Bakal seru lah pokoknya. Ini dari Gus Telor, benar nggak on the spot tiketnya terbatas? Ya yang pasti kami batasi 25.000 tiket per hari. Ya tadi udah deh. Tapi kalau dihitung presale berapa 5.000 ya? 5.000 dah. 5.000 plus yang free day pass itu pokoknya on the spotnya berapa sih? Sekarang total udah 15.000. Total per hari. 4 hari udah 15.000 Iya, tiket. 15.000. Berarti per harinya mungkin kita spare di 15.000 tiket. Itu udah per hari. kembali 10 tadi sampai Feb, 15. ke orang-orang tuh nanya tiket on the spot dan lain sebagainya. Botawang rame seletek. Kau mundur kan? Nah. Jadi intinya gampang, kalau enggak mau repot ngantri beli tiket online. Iya. Kalau enggak mau desa-desaan datang lebih Lebih awal. awal. Karena tiket on the spot pasti lebih mahal. Kalau harganya berapa boleh diinfo apa enggak? Nanti aja. Nanti Bang aja dah. pilihan dari awal. Rahasia. 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 Intinya on the spot lebih Intinya mahal. beli online dulu. Online aja. Simple kok. Di online sekarang harga dailynya cuma 60.000 rupiah saja. Oh, biasa Cingedit jak 2 tuh. Paling lebihan kan ton lain pes bro. 60.000 loh. 60.000 nonton band. Nah, mesti kecup-kecupan deh. Bisa takut. Tadi mantan kamu kesini ya. Ben masalah. Ben tuan sih toilet Ben. Parah aja. Ke coffee shop mesen 2 cangkir kopi aja udah 60.000 sekarang. Ada lagi Ji. Ada yang nanya nih harga tiket on the spot berapa Pak? Rahasia. Pokoknya nggak Apakah mahal. SID akan tampil di Pica 2023? Oke. Gung Saya Mega jawab 21 nih. Bukan dong Rago soal. Dia nggak main. Oh gak main. Tapi kita udah minta dia main. Dia yang nggak mau. Tapi Ya, enggak tapi jadwalnya juga. Jadwal dan lain sebagainya. Ya. SID ada Nggak bisa. manggung di Malaysia. Malaysia. Oh iya dia di Malaysia. Jadi berangkatnya hari Jumat Hari ya. Jumat Pokoknya itu. Jumat, Sabtu, Minggu itu udah gak bisa. Sudah di Malaysia regannya kan. Nah, ini juga apa mantap Soil mengudara lagi. Ya terima akhirnya kasih. gara-gara Pica Akhirnya, tim ya, ini berkat kita Pica. jadi ngudara lagi. Berkat Kita paksa ya? Iya, Paksa. berkat Tapi di oke lah. WhatsApp sama Febri akhirnya mengudara lagi. Tapi good lah. It's a good day lah sekarang ya. Iya, Nah, iya. kita terima kasih banget kalian udah mampir. Terus kita sangat menantikan banget ya kan untuk Pica tahun ini. Ini udah hitungan minggu, jadi mungkin beberapa dari kalian juga yang mau datang tadi udah dikasih bocoran-bocoran, info-info bahwa beli tiketnya online, kalau nggak mau rame ya pengalaman dari tahun lalu gimana. Dan kita tahu juga bahwa mereka sudah menyiapkan segala sesuatu halnya lebih baik lagi di tahun ini dari tahun lalu, bener nggak? Ya. Jadi semua lebih aman untuk kenyamanan, keamanan kalian dalam bersenang-senang, menonton band favorit kalian, belanja baju, shopping lah di sana, makan-makan, ngajak keluarga, anak, istri, pacar, gebetan, teman-teman, siapapun itu. Jadi kita sangat menantikan di 2 minggu ini. Terus ada dari kalian nggak untuk
terakhir sebelum kita tutup untuk kalian kasih info dan info ke teman-teman semua yang nonton. Kemarin banyak yang nanya kalau anak-anak tuh beli tiket apa enggak? Maksimal umur berapa? Anak-anak itu di atas 8 tahun beli di atas tiket. 8 tahun harus di bawah beli. 8 tahun gratis. Cuman disarankan jangan Tiketnya lewat tiket kids apa tiket normal? tiket normal. Tiket normal. Di atas 8 tahun. Oke. Habis itu datangnya kalau bisa ngajak anak itu sebelum jam 5. Ya, biar Biar aman ya. nggak desa-desaan lah gitu. Kalau di atas jam 5 itu nggak kita kasih masuk. Kalau kita kasih masuk. Tidak kita sarankan untuk masuk seperti itu. Oke. Ada yang lain mungkin secara globally untuk kalian untuk Pica nih ke semua? Kalau buat kalian yang datang ke Pica itu segala sesuatu itu ada batasnya. Ya. Dalam artian ngibur pun juga ada batasnya. Bagaimana kalian datang biar selamat, pulang juga dengan selamat itu. Jadi sebelum datang ke Pica itu ingat-ingat diri dulu. Gitu, jangan terlalu bablas segala sesuatu karena kalau sampai ada kesalahan-kesalahan yang fatal apalagi berakibat yang fatal, segala sesuatunya itu resiko itu kita tanggung bersama kok semua. Gak cuma panitia aja, pemerintah juga malu terhadap ini. Pihak kepolisian juga merasa tidak bisa menjaga dan lain sebagainya. Terus korban, keluarga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jadi di sini itu kembali lagi ini adalah sebuah festival gitu. Nikmati itu sesuai dengan acara gitu. Sebatasnya lah ya. Dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Resek urusan sama saya. Dan ingat juga untuk sampah itu udah disiapin banyak ya. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Kalian lagi megang minuman carilah tempat sampah terdekat. Taruh dengan rapi, pilahlah itu agar menggampangkan, memudahkan mereka untuk memproses sampah itu. Itu kan nanti terus akan ada yang proses, tapi kalau orang yang terakhir proses gampang gitu loh, ini plastik gen gitu kan, enak kita semua ya kan, itu mulai dari diri sendiri ya. Dari Feb mungkin ada pesan dan kesan? Ya pengunjung Pica kan anak muda lah ya, kami anggap anak muda yang punya pikiran, jadi untuk datang ke namanya event festival, prepare yourself, harus dari awal, maksudnya kalau bisa ngomongin toilet lah ini ya. Ya sebelum ke event mungkin kencing sama pupnya di rumah dulu lah. Ya kan itu ya. Hal simpel ya. Pengunjung Pica anggap 20.000, kita mau nyiapin toilet berapa banyak untuk mengakomodir itu. Terus kedua kalau ngomongin alkohol mungkin sudah ada yang di atas 21 plus. Kontrol kalau bisa datang bersama teman-teman. Kalau sampai over kan nggak ada ya. Kalau datang sendiri siapa yang mau ngerambang gitu loh. Karena pengalaman tahun lalu itu ada loh. Dia tuh ditinggal mungkin sama temannya apa gimana, kesian loh. Tepar aja sendiri gitu. Akhirnya panitia juga yang ngurusin gitu loh. Jadi, cang nih tuyuh bro. Gitu. Jadi intinya kontrol. Have fun boleh tapi jangan sampai bablas. Berlebihan ya. Oke. Untuk Pak Ketua nih ada terakhir nggak dari Pak Ketua nih? Dari saya apa ya? Yal-yal dulu nggak? Yal-yal Yal-yal dulu ya. Ready. Kalau dari saya sih hampir sama Toler sama Febri tadi, lebih ke prepare dari kalian yang pastinya itu. Yang kedua lebih ikuti aturan festival sebagaimana mestinya, jaga kebersihan. Setelah itu datang, kalau nggak mau ribet datang lebih awal. Terus kalau memang kalian melihat kondisi cuaca ekstrim atau seperti apa kan kita nggak bisa tebak, mungkin ya prepare jas hujan atau payung seperti apa, seperti itu aja sih dari saya. Nice. Sama jangan mata-matahin bedek ya kalau nggak bisa masuk ya. Karena ini yang ganti rugi nanti. ini ganti rugi, yang ini yang pusing. terakhir. Kita ada tanda tangan basah. Kalau sampai ada apa-apa Pak Ketua. Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab di dalam sel. Berapa lama aja? 15 hari mantan. Jiping. Semua teman-teman. Semua tim Pica. Teman-teman yang udah nonton. Ditunggu kehadirannya di Pica Fest 27, 28, 29, 30 Juli. Iya. Ditunggu. Oke.
kita tutup hari yang luar biasa ini. Happy sekali saya Happy sekali saya bisa berkumpul lagi sama tim Soil juga. Thank you all tim Soil. Ada anak-anak yang internship juga dari Soil. Yang di sini kita udah punya anak magang, Iya. Regenerasi ini ya. Ini regenerasi kita. Dan kita juga nggak sabar untuk starting new season juga. Bakal ada banyak semua yang kita udah programkan, itu akan keluar. Mudah-mudahan itu keluar di akhir tahun ini. Memang belakangan ini kita jarang banget, emang ya semesta tidak menghendaki. Jadi kita selalu menuruti kehendak semesta untuk berjalan ya, kita berjalan kan gitu. Kudia ngatur langit bokeleh. Boleh. Aja. Ya. So, I see you. Ya, ini karena ini special show, special show dari Soil untuk Pica. Betul. Jadi saya berharap juga kita cepat-cepat akan ada lagi season baru ya, ditunggu aja. So see you next episode. On Soundtrack of Your Life. Semua jalan. Ya, semua.